Saudara sangat berbahagia pada kesempatan yang indah ini boleh kembali menyapa saudara dalam program Figur bersama dengan saya Johannes. Dan program ini memang dengan sukacita disajikan bagi saudara untuk memperkenalkan siapakah tokoh Yesus Kristus yang sesungguhnya. Kita belajar tentang siapa Dia, belajar tentang sikapnya, pengajarannya, tindakan-tindakannya, dan hal-hal yang kadang-kadang tidak dikenal dan diketahui oleh orang. Melalui program inilah saudara akan mengenalnya, sehingga saudara lebih dalam lagi mengenal Dia sebagai pribadi yang mengasihi kehidupan saudara. Dan pada kesempatan ini, saya Johannes ingin mengajak saudara belajar tentang satu hal dari pengajaran tokoh yang bernama Yesus Kristus, yaitu ketulusan hati meruntuhkan kelaliman. Ketulusan hati meruntuhkan kelaliman. Bagaimana isi pelajarannya? Terus ikuti melalui siaran dari radio kesayangan saudara ini. Saudara, orang berkata bahwa yang lemah pasti hancur, yang gak ngelawan pasti gugur, dan sebagainya. Kadang-kadang ungkapan-ungkapan ini ingin mempertentangkan bahwa yang kuat itu adalah menggunakan otot, yang kuat itu mempergunakan otak. Tetapi kadang-kadang orang melupakan bahwa yang kuat itu mempergunakan hati. Ya, kadang-kadang ada otot, ada otak, buat strategi dan sebagainya. Tetapi lupa satu hal yang penting dalam kehidupan, bahwa keberhasilan itu tergantung dari bagaimana hati kita bersikap menghadapi setiap persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan ini. Orang kadang-kadang ketika mengalami masalah, biasanya kalau dipukul balik. Dihajar balik. Ya, ini yang disebut dengan sikap balas dendam. Itu sebabnya mengapa cerita kungfu itu bisa dibuat berseri-seri sampai nggak pernah habis. Karena akan selalu ada balas dendam. Ketika gurunya kalah, nanti muridnya berjuang untuk balas dendam untuk gurunya. Kalau orang tuanya kalah, maka anaknya berjuang untuk membela orang tuanya. Dan tidak pernah selesai. Balas dendam tidak pernah menyelesaikan permasalahan, justru senantiasa memunculkan masalah yang baru. Nah, karena itu, saudara, bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan yang ada di tengah kehidupan kita, entahkah di tengah-tengah keluarga. Kalau di tengah-tengah keluarga, kadang-kadang terjadi perselisihan, pertengkaran, sama-sama keras, maka yang terbang itu piring, ya lemari bisa terbang kalau itu kuat ya, atau televisi juga bisa hancur dan sebagainya karena sama-sama keras. Karena tidak ada yang mau mengalah, karena tidak ada yang mau dikalahkan. Dan itu terjadi fenomena dan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga terjadi di tengah-tengah pertarungan antar bangsa. Masing-masing menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya. Dia ingin menggunakan otot dan otaknya, mempergunakan kekuatan fisiknya, sumber daya yang dimiliki untuk apa? Untuk menekan bangsa yang lain, untuk menghancurkan bangsa yang lain. Satu buat rudal, satu juga buat bertempur. Akhirnya tidak akan pernah tercipta yang namanya perdamaian. Perhatikanlah saudara, bangsa-bangsa di dalam dunia ini, perhatikanlah bagaimana ada perselisihan, ada peperangan, itu terjadi oleh karena masing-masing ingin mempertahankan dirinya. Masing-masing tidak mau diganggu dan sebagainya. Dan masing-masing menunjukkan kekuatannya. Dan memang pada akhirnya semuanya menuju kepada kehancuran. Tetapi bagaimana pengajaran yang diajarkan oleh tokoh yang bernama Yesus Kristus tentang hal ini? Dalam satu pengajaran dia mengatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi.
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara, apa yang diajarkan oleh tokoh yang bernama Yesus Kristus ini kadang-kadang disalahartikan. Disalahartikan maksudnya bahwa kalau orang mengambil mobil kita, ya kasih saja. Kalau motor kita diambil, ya kasih saja. Pak, tak minta motornya, ya silahkan ambil saja. Pak, tak ambil TV-nya ya silahkan ambil saja. Bukan demikian maksud saudara. Ini bicara mengenai satu sikap hati sebenarnya. Dimulai dari firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini bicara mengenai balas dendam. Ya, bicara mengenai melawan kekerasan dengan kekerasan. Artinya bahwa Tuhan tidak menghendaki kekerasan dilawan dengan kekerasan. Tetapi memang kita harus hidup bijaksana, kita harus berjaga-jaga menjaga apa yang menjadi milik kita. Jangan sampai maling datang, Pak, permisi Pak ya, saya mau minta TV Bapak loh Pak. Kan ada disabdakan bahwa kalau ada orang yang meminta, berikanlah. Ya, bukan demikian saudara. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Kita bukan bermaksud bahwa kita menjadi orang yang tidak berbuat apa-apa. Tetapi kita diajarkan tentang satu cara hidup yang beda. Satu cara hidup yang memang Tuhan sendiri melakukan hal yang demikian. Kita tahu bahwa bagaimana tokoh yang bernama Yesus Kristus dalam kehidupannya. Dia tidak melakukan kekerasan, tetapi dia memberikan pengajaran-pengajaran, bahkan dia korbankan semuanya untuk merangkul begitu banyak orang. Karena memang kekerasan dilawan dengan kekerasan tidak akan pernah selesai. Dan akan saling balas, dan saling balas akibatnya akan terjadi kehancuran. Entahkah dalam keluarga, kehancuran dalam masyarakat, bahkan kehancuran sebuah bangsa. Karena kekerasan tidak bisa dibalas dengan kekerasan. Artinya memang ada hal-hal tertentu. Memang orang harus dikerasi. Memang ada. Tetapi bukan ini yang dimaksudkan. Ya, bukan ini yang dimaksudkan. Tetapi maksudkan sebuah sikap. Cara sikap yang baru dalam menghadapi sebuah kelaliman di tengah-tengah dunia ini. Agar kita justru diajak bagaimana perbuatan baik itu bisa mengalahkan kejahatan. Bagaimana dengan sikap-sikap yang benar itu bisa menolong orang, pada akhirnya orang itu bisa menemukan jati dirinya. Saya mendengar sebuah contoh bahwa ada orang-orang yang tadinya suka menjadi preman begitu ya. Kemudian dia suka membuat katakanlah kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau mereka ini dilawan dengan kekerasan, dia makin keras lagi. Tetapi ketika dia dikasih pekerjaan, ya, dimanusiakan, dikasihi, dihargai, dia bisa berubah. Bahkan dia bisa menjadi orang-orang yang mengubahkan masyarakat, melakukan semua kebaikan. Itu maksudnya. Karena kita ingin menampilkan sebuah sikap yang baik. Karena kebaikan selalu menang terhadap kejahatan. Jadi, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena memang ada ajaran yang memang mengajarkan demikian. Mata gantinya mata, gigi gantinya gigi. Kamu rontokkan gigi saya 2, maka gigimu yang 2 juga saya rontokkan. Itu disebut dengan keadilan. Harus adil dong. Dia kan benjolkan saya, sekarang tak benjolkan lagi. Harus adil dong. Akhirnya apa? Memang tidak akan pernah menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, karena itu tokoh yang bernama Yesus Kristus mengajarkan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya apa? Apa ada, saudara, ditampar pipi kanan,
kemudian ya silakan pukul lagi. Apa mungkin orang itu memiliki kekuatan untuk memukul lagi, saudara? Karena apa? Sekuat-kuatnya orang, ketika orang itu pada akhirnya bersikap baik kepada dia akan runtuh, saudara. Ini bicara bukan masalah ditampar pipi kanan, ayo tampar lagi nih. Bukan bicara begitu. Tapi bicara mengenai cara menghadapi kelaliman orang yang berbuat jahat. Memang tidak bisa dilawan dengan kejahatan juga, tetapi dilawan dengan kebaikan. Ya, dilawan dengan sikap yang rendah hati, dengan ketulusan. Artinya, kalau ada yang memukul kita, kemudian kita artinya, ayo pukul lagi, itu nantang, saudara. Bukan begitu maksudnya. Artinya, orang tidak akan melakukan lebih keras lagi ketika kita tidak dalam posisi menantang dia. Karena orang pada akhirnya terenyuh hatinya. Waduh, dia akan sadar, kenapa saya pukul dia? Padahal orang ini orang yang baik. Padahal orang ini bersikap baik kepada saya. Akhirnya orang itu sadar dan bertobat. Itu maksudnya. Sebab kalau kekerasan dilawan dengan kekerasan, maka akan menciptakan kehancuran. Inilah pengajaran yang diajarkan oleh tokoh yang bernama Yesus Kristus tentang bagaimana sebuah sikap harus dimiliki oleh umat manusia agar menghindarkan yang namanya kekerasan. Tetapi hadapilah segala persoalan ini dengan kebaikan, dengan sikap ketulusan. Karena kalau orang yang tulus dengan penuh kasih, maka orang yang jahat sekalipun dia akan disentuh hatinya dan dia akan berbalik ke jalan yang benar. Saudara, bagaimana dengan kita di tengah-tengah kehidupan ini? Apakah kita masih memiliki sikap gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, pukul ganti pukul, atau kita memiliki sikap yang penuh dengan ketulusan hati, penuh dengan kelembutan menghadapi kehidupan ini? Karena tidak ada ceritanya kejahatan dilawan dengan kejahatan itu menghasilkan kehancuran. Tetapi ketika kelaliman dilawan dengan kebaikan, dilawan dengan sikap yang tulus, maka itu selalu menghasilkan perubahan hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Mari kita ikuti apa yang diajarkan oleh tokoh yang bernama Yesus Kristus, agar kita memiliki ketulusan hati di dalam kita bersikap. Kita menjadi orang yang tulus hati untuk meruntuhkan kelaliman, sehingga kita tampil sebagai orang-orang yang mengubahkan dunia ini. Saudara, demikianlah pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan ini tentang ketulusan hati meruntuhkan kelaliman. Kiranya pelajaran ini boleh memberikan inspirasi kepada kita ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, agar kita menampilkan sebuah sikap yang berbeda di dalam memperbaiki masyarakat kita, bukan dengan kekerasan, tetapi melakukannya dengan penuh ketulusan hati. Saudara boleh terus belajar tentang tokoh yang bernama Yesus Kristus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini. Dan juga saudara bisa mengirimkan surat kepada kami melalui Tromol Pos 261 Batu 65 302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Silahkan sampaikan, mungkin ada pertanyaan atau unek-unek, dan kami siap melayani saudara. Sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.